Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Kali ini saya mau menyampaikan satu materi nih yang penting banget untuk mengubah pola pikir kita terhadap masalah kesehatan jiwa, yaitu tentang kenapa kita nggak boleh menghubung-hubungkan santet, teluh, sihir dan sebagainya terhadap masalah kesehatan jiwa. Ya, ya, sebagai bagian dari budaya boleh-boleh aja, ya. Tetapi jangan dihubungkan ke masalah kesehatan jiwa. Maksudnya gini, kalian mau percaya misalnya warung kalian di di guna-guna sehingga nggak laku, terserah deh, gitu. Tetapi jangan menghubungkan masalah santet-santet, jin-jin dan sebagainya ke masalah gangguan jiwa. Ya, kenapa? Nih, saya bacain nih ya, saya sarikan nih dari berbagai sumber dan juga pengalaman saya nih ya. Nih, karena ya satu, dalam agama Islam itu kita ajarannya adalah ajaran yang mulia, di mana kita dianjurkan oleh agama Islam itu bahwa orang muslim itu senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain, ya. Jadi kita nggak boleh mengembangkan kita prasangka dengan menuduh orang ini mensantet kita, itu nggak boleh. Itu udah nggak ada di dalam ajaran Islam. Itu kita berprasangka orang ini menyantet kita, teluh kita, guna-guna, itu nggak ada. Biar gimana pun kita tetap berprasangka baik kepada orang lain. Itu akhlak mulia di dalam agama Islam. Yang kedua, santet itu perantaranya jin dan setan. Di dalam Al-Qur'an ada ya soal sihir, bagaimana para ini tukang sihir membuat buhul-buhul dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita udah tahu sebabnya itu perantaranya adalah jin dan setan, itu solusinya jadi mudah sekali ya. Gimana? Ya itu kita harus beribadah yang rutin sesuai ajaran agama masing-masing. Kalau kita sebagai umat Islam ya kita bersolat, ya, sholat sesuai kewajiban 5 waktu. Syukur-syukur ditambah dengan ibadah yang sholat sunnah atau berdoa. Tetapi di dalam beribadah itu kita harus memupuk rasa kepasrahan, berserah diri kepada Tuhan atau kepada Allah kalau orang Islam ya. Nah, berserah dirilah kepada Allah sebagai kekuatan tertinggi di alam semesta. Allah is the ultimate protector, pelindung yang tertinggi, yang paling tinggi, yang maha tinggi, yang paling tinggi dari yang tinggi. Itu udah pol deh pokoknya. Kalau kita udah berlindung kepada yang maha tinggi, yang maha kuasa, ngapain kita takut lagi ya. Nah, yang ketiga nih alasannya masih berhubungan dengan nomor 2, kepercayaan yang berlebihan kepada santet sampai kita ketakutan, tercekam gitu sama santet. Itu adalah PR bagi kita. Artinya kita belum sungguh-sungguh berserah diri secara total kepada Tuhan, kepada Allah. Berarti kita masih takut sama setan, padahal ada yang lebih berkuasa gitu. Kalau kita udah berserah diri kepada yang kuasa, ngapain kita takut kepada setan ya. Jangan sampai ketakutan kita tuh pada jin dan setan membuat kita ragu pada kekuatan pelindung yang tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah itu yang maha kuasa, maha kuat, sehingga kita nggak perlu takut lagi sama hal-hal yang seperti itu. Kalau kepasrahan kita tertinggi itu kepada Allah, ya nggak perlu kita khawatir lagi kenapa kita mesti tercekam pada santet dan sebagainya. Nah, jangan-jangan nanti kalau kayak gitu kita malah menduakan Tuhan, meremehkan kekuatan Tuhan. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, yang keempat nih ya, kalau kita mulai sering menyalahkan
setiap permasalahan hidup kita ini sebabnya karena jin nih, pengaruh jin, karena setan, oh nih karena santet, ini bikinan orang, ini guna-guna dan sebagainya. Kalau kita udah terbiasa berpikir seperti itu pola pikirnya gitu, akhirnya kita akan lupa mencari masalah, akar masalah itu di dalam diri kita sendiri. Di dalam keluarga kita sendiri masalahnya apa itu kita jadi lupa, ya. Kita nggak mau memperbaiki kesalahan atau kekurangan diri sendiri, kita jadi mudah menyalahkan orang lain. Kalau kita udah mulai mudah menyalahkan orang lain, nanti kita menyalahkan keadaan atas kesulitan hidup kita. Kalau udah kita sering menyalahkan kesalahan pada keadaan, pada situasi, pada wah nih emang zamannya yang kurang ini, oh ini pemerintahnya dan sebagainya yang salah nih, dan sebagainya. Akhirnya lama-lama kalau itu nggak memenuhi juga apa yang kita harapkan, ya kita akan menyalahkan Tuhan. Nauzubillah min zalik, ya gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau kita berpedoman nih pada santet, kapan kita mau pulih gitu loh, kapan kita mau bangkitnya gitu loh. Kita mau nunggu orang yang nyantet kita itu sadar bahwa kelakuannya salah, mau nungguin dia meninggal dulu baru kita pulih. Ya kalau caranya kayak begitu, ya itu repot, kita nggak akan ada perubahan dalam hidup kita, ya. Kemudian kalau kita berpedoman pada santet melulu, akhirnya terjadilah kejahatan persekusi. Sejak dari zaman kuno kejahatan persekusi ini udah dilakukan oleh orang karena prasangka. Karena prasangka dia mulai menuduh orang, akhirnya apa? Terjadilah dulu di Eropa sana aja ada orang dituduh sebagai tukang tenung, ya, tukang sihir, akhirnya dibakar hidup-hidup. Padahal nggak ada itu. Kan memang dulu ilmu pengetahuan belum bisa menemukan solusi penyakit-penyakit, akhirnya orang mulai berpikir yang enggak. Nah akhirnya menuduh, ada curigaan sedikit, orang itu dituduh, akhirnya dihukum, diduga sebagai dukun santet, penyihir dan sebagainya. Di Indonesia juga ada kayak begitu. Akhirnya persekusi, orang satu kampung ngeroyok dia, akhirnya banyak yang ada yang mati juga. Itu banyak di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, bukan di Eropa doang, seluruh dunia ada. Itulah kalau orang masih primitif pola pikirnya, percaya pada hal seperti itu tapi nggak mau mencari akar permasalahan dan solusinya. Padahal akhirnya banyak kejadian-kejadian seperti itu salah sangka, akhirnya orang yang nggak bersalah malah meninggal dituduh dukun santet, ya, tetangganya dibunuh rame-rame. Nah itu kan sesuatu yang ya ampun, jangan sampai lah terulang lagi zaman sekarang, ya. Kita udah berbuat dosa menganiaya dia, ternyata dia orang biasa, nanti tuh di akhirat jadi beban buat kita, ya. Jadi jangan dibiasain tuh pola pikir kayak gitu, ya. Nah yang berikutnya nih, ya, yang keenam nih kalau nggak salah, dugaan bahwa masalah kesehatan jiwa itu disebabkan oleh santet juga membuat pasien dan keluarganya berharap berlebih terhadap adanya kesembuhan instan, ya. Padahal pemulihan gangguan jiwa itu nggak ada yang instan, nggak pernah ada tuh seperti itu. Kecuali masalah kesehatan jiwa ringan, yaitu namanya belum ODGJ. Tapi kalau udah gangguan jiwa, pemulihannya itu proses yang panjang, bahkan memakan waktu seumur hidup kita. Bukan seumur hidup si pasiennya doang, tapi sekeluarga juga terpengaruh, ya. Nah, pemulihan itu adalah kombinasi dari ketersediaan kita nih, kebersediaan kita nih melihat ke dalam diri kita dan keluarga kita, apakah ada masalah yang perlu kita selesaikan satu-satu. Oh, kita ngelihat introspeksi diri,
masing-masing anggota keluarga, introspeksi sebagai satu keluarga, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita lihat nih, ada masalah-masalah yang tertunda yang belum terselesaikan, ya kita selesaikan satu-satu, baik oleh kita sendiri atau seluruh anggota keluarga kita, ya. Nah, justru dengan cara bekerja sama seperti itulah akan muncul kekuatan di dalam diri kita dan keluarga kita, bahwa kita sendirilah yang menyelesaikan masalah itu. Kita malah akan tumbuh rasa percaya diri, ya, tumbuh kebersamaan yang kuat di dalam satu keluarga. Akhirnya kita bisa menata lagi kerukunan hidup kita, kerukunan keluarga kita, hubungan-hubungan keluarga yang dulu luntur sekarang bisa tumbuh kembali, ya. Ini memang mudah diucapkan, tetapi kita juga harus optimis bahwa ini bisa kita lakukan meskipun itu memakan waktu seumur hidup, ya. Nah, suatu saat nih ya, kalau kita udah berjuang seperti itu, suatu saat perjalanan kita ini bangkit dari gangguan jiwa akan menjadi suatu pengalaman spiritual yang sangat berharga. Karena kita telah berjuang untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang baru, gitu. Ya, kita akan terlahir kembali sebagai jiwa pemenang, bahwa kita yang berusaha gitu dari bawah, dari kecil, dari nol, menata kembali keping-keping puzzle di keluarga kita, di diri kita, dan kita akhirnya bisa tergambar hidup kita yang baru, diri kita yang baru, makna hidup kita yang baru, dan kitalah pemenangnya karena kita yang berjuang tanpa menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan keadaan, nggak menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Kita yang berjuang untuk bangkit bersama-sama. Itulah namanya jiwa pemenang, ya. Nah, kalau sebaliknya dari itu tadi, kalau terus kita meyakini bahwa hidup kita yang susah, kemalangan-kemalangan hidup kita, jiwa kita sakit, raga kita sakit, itu disebabkan oleh santet melulu, yang disebabkan oleh orang lain yang nyantet kita, maka tuh kita sesungguhnya sedang membuat diri kita terjebak dalam pola pikir sebagai korban atau viktimisasi, gitu. Itu yang terburuk. Kita jadi mengasihani diri, kita berkubang dengan rasa tidak berdaya, rendah diri, lupa bahwa kita punya kekuatan batin di dalam diri kita, lupa bahwa kita berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita jadi terus self pity, mengasihani diri, dan kita lama-lama kita mulai mencandu pada derita dan kesakitan, kesulitan hidup ini, gitu. Kita jadi mengenang-enang rasa sakit yang sebenarnya kecil, kita garuk lagi jadi udah mau sembuh, garuk lagi luka lagi, udah mau sembuh kita garuk lagi jadi luka lagi. Rasa kesakitannya itu, kesulitan itu yang kita ratapi terus menerus, ya. Jadi kita mencandu pada penderitaan, pada rasa sakit, pain, your own pain, gitu. Nah, kalau kita nyalahin jin dan setan yang melulu, berarti kita merendahkan martabat kemanusiaan kita dong. Allah udah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling berkuasa terhadap makhluk yang lain, yaitu malaikat dan setan, gitu, ya. Kita lebih mulia, gitu. Kalau kita terlalu membesar-besarkan masalah santet, kesurupan jin dan konco-konconya, itu malah kita menjebak diri kita dalam kelemahan akidah, gitu. Itu udah harus kita hapus. Mari kita bangun mental pemenang. Jangan kita merasa jadi korban melulu, victim, ya, mengasihani diri, ya, tidak selesai. Nggak begitu mentalitas umat muslim, ya. Umat muslim itu semuanya tuh kepada Allah semata. Nah, kalau kita itu diterus-terusin, ya, poin berikutnya nih,
kita jadi lupa bahwa kita diberikan akal budi oleh Allah untuk melakukan daya upaya pemulihan melalui ilmu pengetahuan, ya. Nah, bahwa di dalam hidup kita ini ada unsur ilahiyah, yaitu ruh yang dapat kita serahkan perlindungannya kepada Allah. Dan ada jasad atau wadah kasar kita yang dapat diupayakan pengobatannya secara medik psikiatrik. Ya, dengan pengobatan itu akhirnya bisa diredakan gejala delusi, halusinasi, sulit tidur dan sebagainya. Nah, obat kemudian juga ngatur jadi moodnya stabil, sehingga kita yang tadinya galau jadi lebih optimis, dikasih obat antidepresan. Nah, yang tadinya emosional menjadi lebih tenang, ya. Yang terlalu optimis juga diseimbangkan, akhirnya mendekati realitas gitu. Nah, dari situ kemudian perlahan-lahan hidup kita berubah, ya. Kita tidak lagi mengasihani diri terus menerus, tapi kita mulai mau menjalani dan menerima realitas hidup kita. Kita nggak apa-apa, kita saat ini gagal, kita sering gagal juga nggak apa-apa, manusiawi banget gitu. Nah, kita terima aja dulu lah, walaupun kita belum bisa melakukan apapun terhadap itu. We can do nothing about it, nggak masalah. Nah, tetapi dengan pengobatan akhirnya kita jadi lebih stabil, akhirnya konflik di rumah perlahan mereda, sehingga suasana yang mendukung pemulihan itu mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Pikiran kita yang tadinya ketakutan terhadap ancaman orang lain, ya, paranoid, curiga yang berlebihan, jadi lebih tenang, lebih rileks, lebih nyaman dengan pengobatan. Akhirnya kita mulai bisa berpikir lebih tenang, bisa ibadah lagi dengan baik. Nah, dari situlah baru muncul penguatan spiritual dari dalam diri kita, dan ibadah individual bisa berjalan. Nah, dari situ juga kemudian kita akhirnya pelan-pelan bisa aktivitas lagi, bisa bergaul lagi, bisa bekerja lagi, bisa jadi kegiatan sosial, jadi amal kebaikan. Dan kemudian amal kebaikan itu menjadi penguatan spiritual dari luar. Gitu ya. Jadi ya kadang-kadang orang pola pikirnya kebalik-balik. Dia malah merayakan ketakutan terhadap santet dan sebagainya berlebihan gitu. Nah, akhirnya kita lupa pada perlindungan yang tertinggi tadi, ya. Kita lupa bahwa kita dilengkapi segala perangkat untuk menjadi makhluk yang mulia, yaitu ada akal budi, bisa belajar ilmu pengetahuan, ada ruh yang membuat kita memiliki hubungan transenden antara kita sebagai makhluk dan kepada Allah. Jadi hubungan hablum minallahnya jalan ke atas, hablum minannasnya jalan. Kalau kita menempatkan duduk perkaranya itu dengan tepat, ya. Nah, kalau itu udah kita laksanakan, nanti malahan di poin berikutnya itu akan datang saatnya pemulihan itu tiba, ya. Orang yang sehat jiwa itu akan terbebas dari rasa takut yang berlebihan akan datangnya kematian, ya. Mau kapan dan bagaimana datangnya kematian, ya kita akan pasrah pada kersaning Gusti Allah, pada kehendak Allah Sang Maha Pencipta kita. Ya apalagi kalau cuma urusan santet menyantet itu mah nggak perlu dikhawatirin lagi, karena kita udah berserah. Kapan matinya kayak ya itu pasrah aja, orang Allah kok yang menentukan. Kita mau disuruh kapan kayak ya ini urut aja lah. Emang juga kita bisa ngelawan? Nggak bisa kan. Jadi kalau cuma santet doang resikonya apa? Mati. Orang hidup ini resiko terakhirnya mati. Kalau kita udah berserah, ya itu udah nggak penting lagi gitu. Nah,
Justru ya kalau kita lebih seimbang gitu, kita akidahnya bener tadi, kepasrahan itu udah kita tanamkan sejak dini ke dalam diri kita, maka kesehatan jiwa itu jadi lebih mungkin tercapai. Nah, orang sehat jiwa itu lebih khawatir untuk jangan sampai hidup ini setiap detiknya terbuang sia-sia tanpa mengisi hidup ini dengan amal kebajikan. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat dan seluruh ciptaan Allah gitu. Jadi dia nggak takut lagi mau kapan mati, mau gimana caranya, mau matinya misalnya kecelakaan di jalan, bencana alam, mati alamiah, mau disantet orang, kayak dia udah nggak takut lagi karena hidupnya dia tuh fokus untuk mengisi dengan hal-hal yang berguna dengan amal kebajikan yang bisa menyebarkan rasa kasih kita, welas asih kita kepada seluruh alam semesta. Itulah hakikat kita menjadi seorang umat beragama, menjadi seorang muslim itu seperti itu. Jangan kebalikannya ya, jangan kebalikannya kita ketakutan pada kematian, takut disantet, takut ini itu. Ya, akhirnya malah kita jadi takut hidup. Padahal hidup ini begitu berharganya kita diberikan setiap detik ini agar kita bisa mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Gitu ya teman-teman. Ini saya bukan menggurui, tetapi inilah yang saya dapatkan. Saya udah ketemu keluarga dan pasien itu bukan cuma ratusan aja, tapi ribuan nih, bukan ngada-ngada ya. Itu yang saya bisa simpulkan dari pengalaman mereka. Nah, dengan begitu kita bisa memahami rahasia kehidupan. Nah, ada satu lagi tambahan. Kenapa kita nggak boleh menghubungkan gangguan jiwa dengan masalah santet? Santet lah, jin-jin dan melulu gitu ya. Ini masukan dari Anta Samsara nih, dari teman saya Lili Suhardi, bahwa kalau gangguan jiwa itu persepsinya disantet orang, akhirnya itu malah jadi ladang bisnis kelompok orang yang otaknya ngeres, ingin mengambil keuntungan di dalam kesulitan orang lain gitu. Akhirnya apa? Kita disuruh kasih mahar ini, kasih syarat ini, bayar ke dia tanpa ada hasilnya. Berobat alternatif nggak habis-habis gitu, sampai kita lupa bahwa kita diberi akal budi untuk mengelola penyakit ini dengan baik. Akhirnya kita jadi nggak rasional, buang-buang segala sumber daya yang kita punya, buang-buang duit, buang-buang waktu. Kita mengharap bisa pulih instan, akhirnya malah kecewa ya, akhirnya lelah jiwa raga, lelah kantongnya juga gitu ya. Nah, kalau udah parah baru akhirnya balik lagi berobat ke psikiater. Nah, kalau udah kayak gitu saya cuma bisa kasihan doang gitu, karena dulu udah saya bilangin, omongan saya nggak didengar, akhirnya malahan benar-benar terperosok ditipu orang ya. Pasiennya juga nggak sembuh ya, akhirnya penderitaan deh gitu. Kalaupun dia berobat akhirnya balik ke psikiater, mulai membaik, sumber daya udah nggak ada, mau bangkit kembali ekonominya udah hancur, keluarga itu kan kasihan. Nah, itulah teman-teman ya yang bisa saya share kali ini. Semoga ini berguna buat teman-teman semua, khususnya juga buat saya sendiri. Monggo mau di-share ke teman-teman yang lain sekiranya hal ini berguna. Jangan lupa komentar, kritik dan sarannya juga boleh. Saya juga manusia biasa yang banyak kekurangan. Dan jangan lupa like dan subscribe sebagai motivasi buat saya untuk terus berbagi pada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.